Subhanahu wa ta'ala, senantiasa bersyukur atas berbagai macam nikmatnya. Rasulullah pernah ditanya oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda masih sholat? Kenapa Anda masih puasa? Kenapa Anda masih beribadah? Padahal Anda sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Anda mendapatkan jaminan rahmah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Pada saat itu beliau menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Bukankah saya seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak orang yang ingin sholat tarawih di bulan Ramadan karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Banyak orang yang sholat duha karena ingin kaya. Banyak orang yang sholat tahajud karena ingin mendapatkan persaksian di depan malaikat. Tetapi sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan itu sudah menjadi nikmat terbesar untuk kita. Melaksanakan sholat duha pada waktunya itu sudah menjadi nikmat yang harus kita syukuri. Oleh karena itu Rasulullah berpesan, itu tadi yang disampaikan oleh Aisyah kepada Aisyah, "Afala akunu abdan syakura?" Tidak usah kamu tanya kenapa saya beribadah. Tentunya itu merupakan wujud esensi dari rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan bahwa salasu da'awatin la turad, ada 3 doa yang tidak ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah da'watus shaimi, doanya orang yang berpuasa. Mudah-mudahan di setiap berbuka kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan singkat atau pesan pendek. Lebih baik pendek masuk semua dibandingkan panjang hanya masuk setengah. Pesan pendek dari seorang sufi, seorang ahlul hadis, seorang hafiz zahid yang bernama Abdullah ibnul Mubarak. Beliau mengatakan, "Utruk arba'an tuwaffaq li arba'in." Tinggalkan 4 hal, Anda akan mendapatkan memperoleh 4 hal pula. Yang pertama dia katakan, "Utruk fudulal an-nazari tuwaffaq lil khusyu'i." Tinggalkan melihat sesuatu yang tidak bermanfaat, maka Anda akan memperoleh kekhusyuan. Oleh karena itu kalau kita sholat, fokus melihat ke depan. Seandainya kita sholat menghadap begini-begini, itu tidak bisa khusyuk. Biasanya yang terjadi di jamaah kalau mau sholat itu baru scroll HP-nya, nonton, padahal sudah mau sholat ini. Tapi tidak ada di sini. Ini semuanya fokus saya melihat ini. Kalau mau sholat, ibu-ibu sudah cari baju lebaran, mana yang terbaik ini. Nanti kalau mau sholat, apa yang terlintas? Mana tadi yang cantik? Mana bajunya yang keren? Mana pakaiannya yang mahal? Mana pakaiannya yang wow? Dan seterusnya. Sehingga pandangan itu perlu dibahas. Jangan sembarang dilihat. Cukuplah melihat apa yang halal. Cukuplah melihat apa yang dianjurkan di dalam agama kita. Di dalam suratul Nur itu dianjurkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim.
katakanlah kepada orang-orang beriman itu untuk menjaga pandangannya. Ya, nah bilang Ustaz Dasat, apa toje nah? Ya, tidak dilihat. Sia-sia. Nah, itu yang banyak. Padahal walaupun ada kelihatan di hadapan kita, ya bapak-bapak kalau nonton di YouTube tidak usah yang lain-lain dinonton, cukup nontonlah ceramah, nontonlah sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Supaya apa? Itu dapat menambah kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pesannya beliau, utruk fudulal kalami tuwaffaq lil hikmati. Tinggalkan ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, maka Anda akan mendapatkan hikmah, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini sudah menjadi bimbingan kepada kita semua untuk menjaga ucapan. Karena orang yang banyak bicara biasanya itu megato belena, banyak bohongnya. Sehingga ucapan yang tidak pantas tidak usah keluar dari mulut kita. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i, di antara Islam yang dimiliki oleh seseorang yang terbaik itu adalah, apa yang dilakukan adalah berkata-kata baik atau dia diam. Kemudian disampaikan juga oleh Rasulullah SAW, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah Anda berkata-kata baik atau diam saja. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, pesan beliau, utrukil fudulat ta'ami tuwaffaq lil ibadati. Tinggalkan banyak sekali makan, maka Anda akan senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu pesannya Imam Al-Ghazali, dia mengatakan, kasartu ta'ami yurisul futura wa kaswatal qalbi. Orang yang banyak makan, ini biasanya kalau puasa namanya juga balas dendam biasa orang. Padahal bukan itu intinya puasa. Ya, bagaimana merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang halal saja bisa ditahan, apalagi yang haram bisa ditahan. Tapi ada yang mempergunakan ketika waktu buka puasa seakan-akan semuanya mau dimakan. Pesan Imam Al-Ghazali dia katakan tadi itu, barang siapa yang memperbanyak makan melewati batas, jangan tuh tidak makan, harus juga makan. Jangan makan yang melewati batas. Karena kenapa? Orang yang banyak makan yurisul futur, mewariskan atau menghasilkan kemalasan. Banyak itu dimakan, sebentar-bentar mau lagi tidur. Ya. Apalagi banyak makan tadi ini, pasti ngantuk kalau sholat tarawih. Itu yang mempengaruhi ibadah kita. Kemudian bukan saja itu, wa qaswatal qalbi, tapi juga menghasilkan hati yang makedoh, hati yang keras, susah diatur. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena salah satu pesannya juga yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, jangan pernah berlebihan makan setelah sahur, apalagi memperbanyak tidur setelah sahur. Banyak juga orang itu kalau sudah sahur tidur lagi, padahal itu tidak boleh. Yang dianjurkan oleh beliau adalah setelah sahur itu adalah membaca suratul Fatihah 41 kali. Itulah pesan beliau. Setelah sahur usahakan apa? Membaca suratul Fatihah 41 kali. Bahkan sifatnya orang mukmin setelah sahur itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qara'a alfan, barang siapa yang membaca 1000 istighfar, kemudian membaca ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an harami,
waqfini bi fadlika amman siwan, maka dia akan dibukakan pintu atau jalan kehidupan. Ini doanya Rasulullah SAW yang diriwayatkan berantai bersilsilah pakai sanad sampai kepada ulama kita. Saya ulang lagi, ya Hamidu ya Ghaniyu ya Hamid, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik, waqfini bifadlika amman siwak. Kemudian pesan beliau yang keempat itu adalah utruk at-tajassusa ala uyubin nasi tuwaffaq lilittila'i ala uyubika. Tinggalkan selalu mencari-cari kesalahan orang lain, mencari celahnya orang lain. Supaya apa? Supaya kita dapat melihat apa keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Terkadang kita sibuk melihat kejelekan orang lain. Terkadang kita sibuk menilai orang lain, padahal diri sendiri kita tidak dapat menilainya. Kalau kita sibuk menilai keburukan orang lain, maka akan muncul gunjingan, maka akan muncul ghibah, akan muncul kata-kata yang tidak baik. Oleh karena itu, Al-Hasanul Basri ketika ini penutup ya. Al-Hasanul Basri ketika ada seseorang datang kepada dia, ya Aba Sa'id inna fulanan kadittabaka, wahai Abu Sa'id, karena panggilannya Al-Hasanul Basri itu tabi'in, Abu Sa'id, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ada orang yang ghibah Anda. Dia selalu cari-cari kesalahan, kemudian dia bicarakan Anda. Dia apa katakan dia? Beliau katakan, in kana haqqan ghafarallahu li. Kalau benar yang dia katakan, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Wa illam yakun haqqan, jika dia tidak benar, ghafarallahu lahu, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup dalam masyarakat sosial, tentu kita tidak luput dari kekhilafan, kesalahan, kekurangan, aib dan seterusnya. Tetapi jangan memiliki kesengajaan untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain, apalagi membicarakan kesalahan atau aib-aib tersebut. Siapa yang sering membicarakan kesalahan orang lain, pasti dia juga akan dicerita di balik cerita-cerita yang dia lakukan. Siapa yang sering mencari aib orang lain, pasti dia juga akan sering dicari kesalahannya oleh orang selain dirinya. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan Abdullah bin Mubarak itu bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Jangan banyak melihat sesuatu yang tidak pantas, supaya kita tambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak bicara yang tidak pantas, supaya kita mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak makan yang berlebihan, supaya kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sering mencari-cari aib orang lain, supaya kita sadar akan aib diri sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.